kalau terjadi perang ini berkepanjangan dan berdampak kepada Selat Hormuz, maka bencananya di sana, kapal-kapal ini tahan di sana, tapi efeknya ke dapur rumah tangga kita semua. Iya, pasti. Kita coba luruskan ya, Ya, Bu Kony ya. Sebenarnya kalau dilihat dari kacamata Bu Kony, ini permasalahan agama kah yang lebih dominan, oke? Atau ini permasalahan antara peta kekuasaan wilayah negara yang mana ada tujuan politik daripada Presiden Amerika untuk melakukan serangan kepada Iran. Gini, kalau jawab itu susah, banyak buku udah ditulis. Tapi saya ngomong sederhana aja. Sebenarnya kalau dunia itu betul-betul ingin menyelesaikan isu Israel, ya Israel karena dianggap si goro-goro itu kan si Israel nih, yang dianggap ya. Saya ngomong pakai underline yang dianggap. Dia dianggap. Sebenarnya yang bikin gara-gara Inggris sama Perancis, Sultan Ottoman itu punya kekuasaan di daerah itu 400 tahun. Masih itu ya. Di Ottoman Empire, can you imagine 400 years? Itu dia nggak mau tarik garis bahwa mana misalnya Palestina, mana Israel, mana apa, enggak. Why? Dia tahu betul itu Islamnya terpecah, tribes-nya terpecah. Islamnya ada Syiah pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 7. Ada hierarkinya. Ya, ada hierarki. Lalu ada Sunni juga yang hierarki. Jadi dia nggak mau, Sultan Sulaiman. Pokoknya gue kuasai daerah itu, tapi gue nggak akan pernah tarik garis. Lu atur aja deh. Ya. Apa TST deh antara lu. Kayak digantungin sama dia. TST lah antara lu sendiri lah, gitu kan. Yang lu ngerti tribe-nya, lu ngerti apa pantangannya. Nah, tiba-tiba datanglah dua kolonel bego ini kan, si ya kan, yang Inggris sama Prancis. Bos, kita pusing nih, begini tuh, tarik aja garis. Tarik garis. Dan itu di ACC oleh negara besar waktu itu. Ada Inggris, ada Amerika Serikat. Nah, maksud saya, kalau memang kita betul real mau menyelesaikan, kenapa sih nggak panggil aja tuh yang gara-gara ini kan negara dua ini. Lu selesaiin deh. Duduk bareng. Gitu. Saya bagaimanapun saya tetap hormat pada Trump waktu itu karena dia berhasil mendudukkan orang untuk Abraham Accord dan mereka berdamai kan. 27 years loh, dari mulai serangan 2019 sampai 2026 they are good gitu. Nah, sekarang ada kayak begini kan kacau lagi semuanya. Berarti kalau kita tanya garis besar yang paling poinnya di sini, tujuan Trump paling besarnya ke arah mana? Saya nggak tahu, tapi kalau kita lihat beberapa saat sebelum ini terjadi kan kita udah melihat tuh Reza Pahlavi udah diagung-agungkan lagi. Udah mulai dibawa narasinya ke atas lagi. Kemudian bagaimana Iran sebelum Khomeini, bukan ini ya, Khomeini, the old Khomeini. Sebelum Khomeini dan sesudah Khomeini, bagaimana Iran dulu perempuannya bisa, before and afternya. Ya, pokoknya before and after lah, perempuan dibedakan dan lain dan sebagainya. Itu dibelah dulu. Tapi kembali, mau apapun kepentingan Trump untuk mengacak-ngacak Iran ataupun kepentingan Israel terhadap Iran, menurut saya yang lebih harus kita tarik adalah Indonesia ini mesti apa? Nah, karena gini, buat saya yang paling penting sekarang Indonesia tuh harus bersiap-siap ya. Satu, kalau perang ini berkelanjutan, karena ini eskalasinya, kalau ada yang nanya gini, Bu Kony mau perang dunia ketiga belum tentu. Tapi kalau soalnya kita tuh hobi banget ngomong perang Rusia Ukraina, perang dunia ketiga. Perang ini sendiri perang itu dunia narasi ketiga. yang paling banyak kan di sosial media. Enggak karena lah. itu narasi paling seksi menurut aku. Enggak, udah jadi seksi itu dalam bentuk clickbait ya. Karena ketika ada World War III, itu orang kan jadi nyimak, kenapa nih kita mau perang dunia begitu. Ini akan pertama eskalasi ini udah sangat tinggi, udah sangat sensitif. Tapi masih bisa kita lihat bagaimana peran Rusia dan Iran di PBB. Cuman ini sudah mulai pemakna sangat karena kan tadinya Inggris, Prancis nggak mau ngasih base-nya buat US, sekarang ngasih. Jadi serangan kemarin terhadap Israel itu ada agak masif karena ada bantuan itulah. Nah, ini yang bisa membuat semakin parah. Maka tugas Indonesia sekarang sebenarnya kalau saya itu inginnya kita lebih ngitung aja, kita pakai kalkulasi cepat. Ini kalau perang berjalan 3 bulan misalnya, atau sebulan, atau 3 bulan, 6 bulan, setahun, efeknya ke Hormuz, dan ukur aja efek ke Hormuznya itu berapa hari, berapa lama. Impactnya sejauh mana? Impact ke energi kita berapa lama, berapa banyak. Kenaikan energi itu akan melompat ke berapa misalnya. Karena emas melompat, semua melompat kan. Apakah naik 5%, 50%, 100%? Kenapa? Ketika energi ini naik, otomatis semua barang rumah tangga naik. Pasti. Dan Indonesia secara keadaan itu sedang nggak baik-baik. Karena gini, sebenarnya apapun negara selama 9 bahan pokok itu terjamin, baik-baik aja, mereka akan aman. Contoh nih, saya udah 4 tahun tinggal di Rusia ya. Perang dari mulai perang masih special military operation sampai perangnya besar sampai sekarang udah berdamai nih ceritanya.
itu apapun keputusan Presiden Putin itu nggak pernah dipertanyakan. Ada yang bilang bang aku gini, karena Rusia negara otoriter, lu nggak pernah tinggal di Rusia, lu nggak tahu sama sekali nggak otoriter Rusia itu, sangat terbuka gitu kan. Tapi apa yang saya perhatikan, semuanya murah. Jadi kalau sekarang Pak Denny misalnya tinggal di Rusia, 9 bahan pokok tuh murah banget. Jadi mau dordar ceritanya besok jenderal di situ dimatikan, hari ini Presiden Putin masuk kota saya, terus telepon semua dikacau. Karena kan demi keamanan Presiden, kita sering sekali tuh telepon tuh dikacau, GPS hilang, WhatsApp mati, and so on and so forth. Malah sekarang udah resmi nggak boleh ada lagi kan, WhatsApp dan Telegram dipakai. Itu semua buat keamanan dalam negeri. Itu kan ada yang komplain. Punten Bu, aku jadi mikir kemarin kan Pak Presiden itu fokus banget dengan swasembada energi, swasembada pangan, kedaulatan ada di situ. Apa ada urusan sama ini ya? Harusnya ada urusan ke sana. Tapi kalau sekarang serius ke sana, kenapa MBG itu import ya banyaknya? Kalau saya misalnya gini, kalau memang MBG itu jadi suatu program serius, itu jadi agak meleset dari rakyat. Sedikit aja. Sedikit aja. Harusnya betul-betul diperhitungkan berapa petani apa aja yang mesti dikembangkan, peternakan seperti apa yang dikembangkan, unggas dan lain-lain yang dikembangkan. Kalau itu betul dijalankan, harusnya betul-betul terjadi kan roda ekonomi yang berputar. Demand untuk untuk makan sehat terjadi, kemudian suplainya ada. Nah, yang jangan terjadi kan sekarang dari mulai piringnya aja dari luar, apalagi isinya. Apa mungkin untuk sementara kali ya? Karena aku ngelihat dari kemarin, maaf ya, ini bukan ngebelain Pak Prabowo ya. Kita juga nggak nyalain Pak Prabowo, by the way. Aku juga nggak nyalain. Iya, karena aku ngelihat. Cuma ada sistem yang menurut saya nggak jalan bener. Gitu aja. Dan untuk membenahi satu negara itu di mana pemerintahan sebelumnya sudah pernah membuat akar-akar tertentu, ya itu kan nggak gampang Bu, ya kan? Makanya aku bilang, jadi PR sekarang tuh paling cepet tuh ngejar itu aja dulu. Balik ya, ini dampaknya akan panjang kalau sampai ke ini loh, jangan salah kita subsidi kan? Kita ini bahan bakar subsidi. Berapa kuat kita untuk nahan itu dengan diteruskan? Berarti sebenarnya langkah yang perlu dilakukan Presiden sekarang untuk mengantisipasi kondisi global ini adalah sikapnya dia yang mau diambil ke depannya dalam waktu cepat, begitu kan? Ya, sebenarnya itu sebenarnya yang ditunggu kan? Sebenarnya dia mau. Contohnya dia ngomong gini, oke deh, gue mau jadi penengah, gue mau jadi mediator. Yang aku dengar malah mau jadi mediator kan, yang terbaru mau berangkat untuk jadi mediator antara Iran dan Amerika. Apakah itu cuma hoax? Udah berangkat kan kalau nggak salah. Bener. Ya, udah berangkat tapi saya nggak tahu kemana. Kok tiba-tiba besok kemarin sudah ada di pemakamannya Pak Tri Sutrisno. Apakah di tengah jalan berubah karena harus menjadi inspektur upacara? Saya nggak tahu. Tetapi yang pasti sudah berangkat. Nah, tapi menjadi mediator pun, ini menurut saya question mark gitu ya. Mohon maaf dengan segala hormat. Jadi pertanyaan ya? Jadi gini loh, ini negara baru baru perang lah, baru lempar-lemparan gitu piring terjadi. Kan nggak mungkin. Kita ini siapa? Pertama kita nggak pernah menjadi mediator untuk Timur Tengah. Ini skala gede lah ibaratnya. Dalam skala, ya kan? Contoh lagi nih, Abraham Accord tadi kita nggak ikutan. Yang duduk manis nih nggak ada dordar. Karena Abraham Accord kan nggak pakai dordar perang. Iya, betul. Cuman diplomasi. Lah, ini pas orang lagi tersinggung, marah, apalagi terhina dong dari kepala negara, dan cucunya kan masih 14 bulan itu loh. Betul. Itu kan buat rakyat Iran, terlepas dia yang pro mau Iran berubah atau tidak, itu kan kehormatan negara, kepala negara kita. Coba kepala negara kita tiba-tiba digituin. Iya, bukan main-main punya, kasih langsung ke kita semua. Langsung ke rumah tangga kita semua. Karena apa? Pertama kalau Hormuz itu terblokir ya, blokirnya bisa macam-macam. Apakah memang diblokir oleh militer, ya kan? Atau dilakukan apa sehingga terjadi pemblokiran, atau dia nggak usah diblokir. Kayak sekarang udah terjadi nih, karena ada keramaian, ada keriuhan, maka kemudian stagnansi kapal terjadi. Ya kita di Sudirman macet aja, efeknya kemana-mana. Penerbangan juga sekarang problem semua tuh. Apalagi kalau kapal tanker. Nah, kalau terkait penerbangan, ini yang menarik dari serangannya Iran. Iran ini kayaknya kesal banget nih pada negara-negara tetangga atau negara-negara teluk. Kan karena mereka itu kan menjadi base dari United States. Pangkalan militernya. Nah, jadi dia tuh yang saya juga surprise, bukannya dia hajar pangkalan militernya. Oh enggak, dia lihat rupanya titik lemah negara-negara ini kan mereka kan kuat di ekonomi. Mau Dubai, mau Kuwait, mau itu kan Bahrain misalnya. Itu kan negara-negara yang satu, dia tuh menjadi hub penting nih. Siapa aja mau ke Amerika, mau ke Eropa, kemana kita ke sana. Ini saya mesti pulang besok, saya langsung reroute arah lain karena males banget kan kalau terstranded di sana. Jadi intinya adalah dia tuh hub. Makanya dia pelajari kalau hub berarti kekuatannya kan di bandara, di port. Itu kan yang dihajar, bandara dan port. Yang kedua, ini berdampak pasti masif kepada ekonomi. Contoh aja, nggak usah dulu jauh-jauh ya. Itu yang tertunda penerbangan. Mungkin kayaknya kalau orang Indonesia kalau nggak salah beberapa hari lalu 53.000 yang pulang umroh sudah tertahan di sana. Nah,
Itu baru dari orang Indonesia. Berapa coba, itu kan aktivitas Dubai itu aktif benar. Iya. Saya tuh terselamatkan aja, saya baru pulang dari Genève 6 jam kemudian bandaranya dibom. Saya di situ. Kalau nggak bisa stuck di sana juga. Nah, nok deh, jangan deh. Iya. Jadi potensi yang dilakukan oleh Amerika kepada si Iran ini kan sebenarnya yang orang pengen tahu kan, mungkin masyarakat awam itu kurang paham ya, lebih jauh. Sebenarnya masalah mereka nih apa sebenarnya? Kalau buat negara-negara Timur Tengah, mereka ini kan digoyang udah lama lah. Iya. Saya nggak mau mundur terlalu jauh lah. Kita lihat misalnya di tahun 2019, which is 27 tahun lalu. Itu ada serangan namanya kalau nggak salah Al-Baik gitu, lupa saya ya. Tapi itu mereka belajar parah karena mereka itu luluh lantak diserang oleh alutsista yang sangat sederhana, atau nggak usah sebut alutsista lah, oleh senjata-senjata yang sangat sederhana. Mereka tuh panik banget dan kaget banget, sehingga kemudian berapa tahun ini mereka betul-betul memperkuat kekuatan angkatan militernya, pertahanannya, mau darat, laut, udara, cyber, and so on and so forth. Karena pengalaman itu sangat buruk buat mereka. Iya. Nah, satu hal kita mesti bersyukur sama Trump ketika dia melahirkan Abraham Accord sebenarnya. Ketika Abraham Accord dilaksanakan, ini Trump versi yang first one. Yang pertama. Itu kan si mantunya ini pinter banget negosiasi nih. Dia bisa menundukkan negara-negara Teluk untuk akhirnya maulah berdamai, tanda kutip nih, dengan Israel supaya tensi di kawasan tuh menurun dan terjadi gitu loh. Nah, tapi sekarang itu tuh berubah. Menurut saya juga ada beberapa hal yang bikin berubah. Tapi kalau dari sisi Israel ini kita sering lupa. Seolah-olah kalau udah perang begini yang salah Israel melulu ya. Saya tuh harus coba fair karena kebetulan saya waktu S3 juga penelitian saya di Israel. Jadi saya agak mendalami culture gitu, nggak cuman textbook. Secara budaya kita mesti paham, Israel itu dari era Mas Denny Kristen kan, Perjanjian Lama baca ya, itu di Esther itu disampaikan dia tuh pernah mau dimusnahkan waktu Persia di abad itu. Iya, saya tahu itu. Nah, itu di Perjanjian Lama, sehingga secara budaya, secara sosiologi, secara apalagi keimanan, mereka merasa ini juga perang atas nama Tuhan dong. Karena mereka ada bumbu itunya. Ada bumbu itu dong. Karena ada di kitab suci loh. Itu kan. Mereka diselamatkan oleh Esther kalau nggak salah waktu itu agar mereka selamat. Tapi waktu itu temanya sama. Persia mau memusnahkan Israel. Iya, betul. Nah, hari ini hari sakti nih. Ini the Purim Day. Untuk bangsa Israel ini Purim Day. Itulah hari kitab suci itu. Di mana ketika mereka mau dimusnahkan, tetapi mereka selamat dari bangsa Persia. Jadi momentumnya itu nggak main-main. Di sisi Amerika ingin meluluh lantakan, di sisi Israel, this is pokoknya one and for all. Gua dulu pernah selamat nih era Persia, dan kalau kita baca sejarah Israel kan mereka bangsa yang dijanjikan Tuhan lah, whatever the story. Mereka tuh udah harus luluh lantak dari kapan? Buktinya nggak luluh lantak juga. Tapi balik ke, saya nggak mau bahas kitab suci, saya mau bahas soal Purim Day spirit to the Israelis. Itu sudah ke hatinya mereka sekali. Jadi kalau sekarang kita lihat kenapa juga besar-besaran serangan itu ya masif. Jadi, it's not about only war gitu. Cuma kan mungkin banyak yang, ya mungkin teman-teman awam banyak yang belum tahu. Tadinya Iran itu Persia, terus segala macam. Mungkin mereka belum paham gitu kan lebih jauh. Tapi pasti ada juga yang udah paham. Jadi kayak apa ya, masalah-masa lalu tuh tetap ada ya, mengakar di dalam jiwa masing-masing ya. Gila, apalagi bangsa Israel kan bangsa yang sudah dikenal selalu dimusnahkan. Dia dimusnahkan oleh semua orang. Yang nggak tahu memang takdir Tuhan kayak gitu. Tapi takdir Tuhan juga kan bilang bahwa dia tuh akan selamat. Saya nggak mau bilang bahwa dia akan selamat besok. Tapi yang saya mau bilang adalah spirit itu ada di jiwa mereka untuk survival. Misalnya waktu saya sekolah di sana, penelitian di sana, itu mereka tuh udah biasa ngomong begini. Mereka tuh tidur sebelah mata tertutup, istilah mereka begitu. Karena mereka alert terus. Saat itu mereka akan dimusnahkan. Mereka udah dimusnahkan oleh bangsa apa aja. Oleh urusan apa aja. Misalnya waktu era Roma. Era Roma itu kalau nggak salah hanya karena urusan dia menemukan warna merah. Jadi bangsa Israel ini kan bangsa peneliti, bangsa yang kreatif gitu. Di era itu warna merah nggak ada. Kalau nggak salah ya, ini mesti dikoreksi oleh ahli-ahli sejarah. Tapi kalau nggak salah ingat waktu saya ke museum Israel tuh, itu yang terjadi. Hanya gara-gara nemuin warna merah, kemudian mereka jadi kaya. Karena yang pakai kan akhirnya kerajaan semua kan. Hanya gara-gara nemuin warna merah itu pertama kali. Nah itu mereka diusir, dibuang, bayangkan. Jadi dari semangat Israelnya juga kita mesti melihat bahwa mereka pasti akan melawan habis-habisan. Nah di lain sisi sekarang kita mesti balik ke negara-negara Teluk. Negara Teluk ini kan hampir bisa dibilang semuanya pro Amerika, atau paling nggak CS lah kalau kita nggak sebut pro Amerika. Iya dong.
Nah, ini makin membuat jadi kompleks kan masalahnya. Jadi rumit. Jadi rumit. Nah, kalau mau ceritain kerumitnya Indonesia nih, kita geser ya. Kita masuk BOP pula. Iya, itu. Board of Peace. Itu yang kemarin jadi sorotan banget. Kenapa presiden ada di BRICS, kenapa ada di BOP? Saya rasa sih kalau niatnya benar Pak Presiden tuh. Pertama gini, presiden kita itu terkenal sebagai the foreign minister presiden. Dia tuh sebenarnya presiden atau menteri luar negeri kayaknya udah beda tipis. Nah, jadi itu kita semua tahu lah, dunia luar pun juga tahu dia foreign ministry, foreign affairs presiden. Jadi mungkin momentum itu dia mau pakai. Kedua, mungkin dia mau menggunakan ceritanya non-alignment. Nah, cuman BOP ini dari awal memang udah heboh. Kontroversi lah. Pertama, Palestinanya nggak ada di situ. Iya. Ya, itu kan fatal. Kamu menamakan diri BOP, tapi Palestinanya nggak ada di situ. Itu udah threat, udah tanda merah. Dan contoh merah kedua, negara hebat lainnya seperti di sisi lain, yaitu Rusia dan Cina, mereka nggak masuk. Nggak ada. Dan mereka menunggu. Artinya mereka kan mau lihat gitu. Contoh, benar apa peace atau ini dipakai kendaraan oleh Amerika Serikat. Ternyata asumsi atau perkiraan Putin misalnya itu betul. Nggak lama kemudian terjadilah serangan ini. Dan kalau dilihat dari dokumen-dokumen rapat serangan Israel yang dibantu Amerika terhadap Iran, itu duduklah salah satunya nih ya, Bos Ventura. Ventura Bos ini saya lupa namanya ya, tapi dia itu di Board of Peace tuh duduk sebagai orang penting di situ. Artinya apa? Artinya pihak Amerika memang support habis serangan ini. Pertanyaannya, berarti Board of Peace ini kan jadi nggak netral. Jadi kaki tangan dari Trump ataupun kepentingan Amerika Serikat. Di sini ya saya nggak jelekin Trump loh. Saya bilang Trump ini waras untuk make America great again. Walaupun caranya jadi kacau balau ya. Menimbulkan keonaran di mana-mana. Di mana-mana. Tetapi kalau dari konteks itu harusnya Indonesia juga punya presiden yang make Indonesia great again. Jadi jangan dulu ngurusin negara orang, kalau saya sih ya. Jangan dulu, jauh dulu kita mainnya. Peace-nya dulu di rumah kita sendiri gitu. Nah, ini yang saya pikir dan kenapa saya sarankan beberapa hari yang lalu, mungkin presiden terjebak ketika masuk ke BOP. Kita nggak tahu tiba-tiba dikenakan 17 triliun dan itu iuran tahunan. Artinya kan nggak cuma satu kali. Kedua, kita menjadi membentuk tentaranya BOP, which is menurut aku bahaya untuk TNI. Bahaya untuk TNI itu begini. Pertama, tentara kita itu nggak di bawah UN. Jadi kalau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Yang kedua, kalau UN itu model sistemnya udah jelas. Siapa berbuat apa, kontingennya bagaimana. Ini baru dan bentukannya oleh, sekali lagi ya, oleh board, bukan state. Nah, yang ketiga, ini kalau mau diterjemahkan di Gaza kah, apa nanti tertarik-tarik ke area manapun di Teluk, kita mesti paham, konteks perang di sana tuh nggak kayak perang di Papua, nggak kayak perang di Timur Timur. Itu daerah yang sangat volatil. Ya kan, jadi apapun jadi yang tadinya bisa bantuan kemanusiaan dalam hitungan persekian detik bisa berubah jadi security alert gitu. Nah, kasihan tentaranya kan, doktrinnya itu gimana? Makanya saya sempat ingatkan presiden, sebenarnya dengan BOP ini, dengan adanya Iran ini menyerang, diserang begini, inilah momen kita, excuse kita untuk bilang, BOP, lu udah salah nih, gue masuk ke lu tuh bukan buat gini, buat peace. Sekarang kok jadi board of war atau board of perang. Bisa angkat suara untuk hal itu. Jadi kita pun keluar dari situ tuh terhormat dan ada pride-nya. Angkat muka gitu loh. Bukan salah kita, bukan kita yang gamang atau kita tiba-tiba berubah pikiran, tapi memang you did something that we're not agree with gitu. Bukan gitu. Ini nih deal-dealannya. Gue ini mau sacrifice misalnya uang buat ke Aceh atau buat ke Tapteng 17 triliun. Udah deh gue belokin ke lu karena gue peduli Palestina gitu misalnya. Karena ada peace-nya ya. Ada peace-nya, tapi sekarang dengan lu bikin begini, apalagi si Bos Ventura ikutan rapat saat menyerang Iran. Jadi tanda kutip. Tanda kutip, gue keluar deh. Ini yang saya lagi coba harap presiden mendengar dan presiden bikin, moga-moga aja dengerin ini, terus mau berbuat sesuatu. Karena bukan aku aja yang ngomong ya, sekarang udah berapa hari lalu kalau nggak salah MOI. Kemudian tadi malam saya terima jam berapa? Jam 11 malam. Dari para senior angkatan, senior TNI kita, yang merasa bahwa ini akan berbahaya buat tentara kita gitu kalau diteruskan.